Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Raudhatus Salihah yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab 40 hadis yang berkaitan dengan kesehatan mental. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas hadis yang ke-8. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kelalaian kita. Amin Allahumma amin. Monggo Ustazah Afgan boleh dibantu, silahkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqidu syaiṭanu ala qafiyati ra'si ahadikum salasa uqadin idza nama bikulli uqdatin yadribu 'alaika laylan tawila faidas yaqadha fadzakarallahu nahlat uqdah wa idza tawadda'a halat anhu uqdatan fa idza salat halatil uqad fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Setan mengikat 3 tali ikatan di tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur. Setan mengencangkan ikatan tersebut sambil berkata, malam masih panjang, maka tidurlah. Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah 1 tali ikatan. Jika kemudian dia berwudu, maka lepaslah tali yang kedua. Dan jika ia mendirikan sholat, lepaslah 1 tali ikatan. Dan pagi harinya, ia akan merasakan semangat dan jiwa yang tenang. Namun, bila dia tidak melakukan itu, maka pagi itu jiwanya tidak tentram dan ia merasa malas. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Baik, terima kasih. Jazakillahu khairan, barakallahu fiki. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hadis ini sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena terkadang di dalam kehidupan kita merasa kok hari ini moodku baik ya, gitu ya. Kok hari ini moodku jelek banget. Pernah nggak ibu-ibu begitu? Merasakan gitu loh. Pernah? Coba siapa yang pernah merasakan kayaknya hari ini saya semangat deh, Masya Allah, Allahumma barik gitu. Pernah ada yang merasakan itu? Masya Allah. Ada nggak yang pernah merasakan koyo pagi hari Masya Allah ada aja gitu ya, ngelus dada gitu ya. Terus kesentil sedikit kita udah mulai uring-uringan. Ada? Ada, Masya Allah. Ternyata obatnya agar kita mendapatkan ketenangan dari Allah di sepanjang hari kita ada di hadis ini.
Masya Allah. Begitu luar biasanya agama Islam dalam memberikan panduan yang baik bagi umatnya. Ya. Ketahuilah ibu-ibu bahwa sesungguhnya ketika seseorang hendak tidur, ya ini secara globalnya, ketika seseorang hendak tidur, maka syaitan mengikatkan 3 ikatan di tengkuk, 3 ikatan kencang, set 3 ikatan. Dan 3 ikatan itu digunakan oleh syaitan untuk mengganggu anak Bani Adam dengan mengatakan waktu kamu masih panjang, malam masih panjang, ya. Dan kalau anak Bani Adam ini dibangunkan oleh Allah di waktu subuh, kemudian berdoa kepada Allah, doanya pun apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ikatan yang pertama lepas. Kemudian dia berwudu, ya. Setelah berwudu, ikatan kedua lepas. Kemudian setelah itu dia salat subuh, ya. Dan ikatan yang ketiga lepas. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia sudah terlepas dari 3 ikatan syaitan, maka thayyibun nafs. Subhanallah. Apa itu thayyibun nafs? Moodnya bagus, mentalnya bagus, jiwanya bagus, jiwanya tenang. Masya Allah. Jadi 3 step ini setiap pagi ya kita harus senantiasa merutinkan. Kalau pas ndak dapat haid, ya kan? Kalau nggak pas dapat udur. Apa udurnya perempuan? Kalau pas nggak sholat, pas lagi haid atau pas lagi nifas. Ya. Nah, sekarang kita bahas ya ibu-ibu pelan-pelan. Yuk. Yang pertama, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sebagaimana kita tahu, kita sudah belajar bersama bahwa Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, bahkan beliau bukan berasal dari Saudi Arabia, tapi berasal dari Yaman. Bahkan ya teman-teman, Masya Allah, Abu Hurairah itu aslinya bukan dari kota Madinah, tapi beliau sangat luar biasa bersemangat menuntut ilmu sampai Allah berikan taufik kepada Abu Hurairah untuk mendapatkan hadis yang begitu banyak dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di nomor hadis, kalau kita lihat ya di dalam kitab Ad-Durar Al-Mawsu'ah atau dalam pembahasan ya kitab atau syarah ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 1142. Kemudian Imam Muslim mengeluarkan dengan nomor hadis 776. Berarti hadis ini teman-teman, insya Allah ketika dikeluarkan oleh 2 imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, berarti hadis ini kalau kita lihat dari tingkatannya, maka hadis ini sahih. Ya, berarti bisa kita amalkan. Maka begitulah kita di dalam melaksanakan masalah agama ini, jikalau ada hadis yang sahih, maka kita bersemangat untuk melaksanakannya. Tetapi tidak semua hadis itu sahih. Misalnya kita datang ke majelis ilmu, ya Pak Ustadz atau Bu Ustadzahnya berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda misalnya, kemudian menyampaikan sebuah hadis. Itu kita harus tahu dulu ini hadis sahih apa enggak. Ya, kenapa? Karena banyak nanti di bulan Rajab terutama, kan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Rajab. Ini biasanya bermunculan hadis-hadis yang tidak sahih. Ya, dan ini perlu hati-hati. Tidak boleh kita mengamalkan hadis yang enggak sahih. Ya, yang kita amalkan adalah hadis yang sahih. Karena syarat diterimanya amal salih diantaranya adalah ketika seseorang mengerjakan amal salih dengan mengikuti apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan cara mengikuti anjuran Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti hadis-hadis yang sahih. Baik, beliau berkata, apa kata beliau? Asyaitonu yas'ada iman fi kulli tariqin lil insan. Subhanallah. Setan itu
mereka benar-benar berupaya ya sebisa mereka mengganggu anak Bani Adam. Agar apa? Agar mereka tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, liyahula bainahu wa baina ta'atillahi azza wa jal. Lihat teman-teman, padahal kita tahu bahwa tugas kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Dan ibadah masalah sholat, teman-teman, ibu-ibu itu juga berlevel-level, ya. Dan tingkatan yang paling besar di hadapan Allah yang kita diminta untuk menjaga salat, diantaranya hafidhu ala salawat. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan jagalah salat. Kata para ulama, salat yang mesti kita jaga itu 5 waktu. Dan ada 2 waktu yang benar-benar harus kita jaga. Yaitu salat apa saja ibu-ibu? Ayo, ada yang bilang isya, ada yang bilang subuh. Subuh dan asar, betul. Kenapa subuh dan asar itu lebih ditekankan daripada sholat-sholat yang lainnya, ibu? Ayo, kenapa? Waktu petang. Oh, masya Allah. Masya Allah. Allahumma barik. Betul semua, Mbak Ola betul, Mukorota betul. Jawabannya semua betul. Ya, karena subuh itu banyak orang masih tidur, nggih. Ya banyak orang kuat ngangkat dumbbell ya misalnya 10 kilo. Berapa lagi? Ibu-ibu kuatnya berapa kilo? 2 kilo? 5 kilo? Masya Allah. 5 kilo satu tangan 5 kilo 10. Masya Allah. Ototnya udah jadi kalau kayak gitu ya. Nah banyak ya laki-laki terutama yang kuat ya masuk gym kemudian ngangkat beban banyak banget, tapi ternyata di kala subuh nggak bisa ngangkat kelopak matanya, padahal kuat ngangkat sesuatu yang berat. Ya Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena teman-teman ibu-ibu ketahuilah bahwa ketika ada seseorang dan dia adalah muslim tidak dibangunkan oleh Allah di waktu subuh, maka itu karena banyak dosa yang telah diperbuatnya. Ya, sampai-sampai ada ulama yang mengatakan, mereka para ulama tuh masya Allah ya ibu-ibu, hati mereka itu sangat lembut gitu ya. Mereka tuh kalau mereka nggak dibangunkan oleh Allah untuk salat witir saja, ya meninggalkan salat witir saja, mereka tuh akan mengevaluasi dosaku apa ya. Nah, itu padahal salat sunnah. Ya apalagi sholat wajib. Dan zaman sekarang banyak hamba-hamba Allah yang sudah terang-terangan meninggalkan sholat subuh. Faktornya apa selain dosa ibu-ibu? Begadang malam. Ya, malamnya harusnya buat istirahat tapi buat ngopi. Ngupi. Ya. Kalau ngopinya aja mulainya ba'da isya baru ngopi, kira-kira tidurnya jam berapa? Nggak mungkin 11-12 ya. 11-12 baru selesai ngopinya. Tidurnya jam 2, setengah 3 ya. Terus bangunnya jam berapa? Iya. Kami tuh sering kali ya, kalau pas lagi antar anak ke sekolah, ya anak kami masih ada yang sekolah, itu kan ngelewatin salah satu universitas tuh di utara itu. Itu banyak sekali anak-anak muda terutama yang dia buru-buru naik motor, nggak lihat kanan, nggak lihat kiri, ya dengan tampilan kayak orang baru bangun tidur. Ya, itu banyak sekali. Ya, subhanallah. Maka dari itu teman-teman ibu-ibu, penting bagi kita kalau kita punya anak-anak kita sudah beranjak dewasa, anak-anak pemuda atau pemudi, maka penting bagi kita untuk memperhatikan masalah sholat subuh ini. Ya. Kenapa? Karena kalau sekalinya kita kasihan ke anak kita, aduh kasihan, anakku banyak PR dari sekolah, baru tidur jam sekian, terus nggak dibangunin sholat subuh, ya pertama kasihan, nanti hari kedua udah kebiasaan, ya terus. Dan bismillah, minta tolong sama Allah, ya karena yang namanya kebiasaan tuh harus dibangun, ya. Untuk masalah sholat ini dibangunnya usia berapa? Usia 7 tahun, ya 7 tahun tuh harus sudah dibangunkan.
Kalaupun misalnya usia 7 tahun sampai 10 tahun kadang masih meninggalkan sholat, ya enggak apa-apa, enggak usah dipukul, tapi terus dibiasakan. Dan kita sebagai orang tua jangan merasa kasihan gitu ya. Kasihan ustazah banyak PR gitu ya, baru tidur. Loh, lebih kasihan mana? Ya. Kalau kelak nanti suami kita, ayah dari anak-anak kita waliyadzubillah dimasukkan ke neraka karena apa? Karena tidak menyuruh anak dan istrinya untuk sholat. Ya. Maka dari itu ibu-ibu, kalau suami kita nggak mau bergerak membangunkan anak kita, yuk kita sebagai orang tua, sebagai seorang ibu membangunkan anak kita, terutama wabil khusus sholat subuh. Ustazah, ngapunten, gimana anak mau bangun lah bapaknya nggak bangun? Kira-kira ada nggak ya ibu-ibu yang begitu? Ada. Maka kalau suaminya yang problem, belum bangun mau sholat subuh, apa yang dilakukan ibu-ibu? Kepiuri air. Kalau udah kepiuri air bangun enggak suaminya mukrota? Yakin? Bangun terus bilang ini, istriku terima kasih ya udah dikepiuri air gitu nggak? Atau gimana? Ngepiuri air lagi? Ayo. Yang pertama bukan langsung dikepiuri air. Pertama didoakan. Ya Allah ampunilah dosa suamiku ya Allah. Nggak apa-apa. Ya tadi kan kita udah tahu penghalang susah bangun sholat subuh itu dosa. Ya, berarti kalau sampai suami kita susah bangun sholat subuh, ya kita doakan. Ya Allah ampunilah dosa suamiku ya Allah, ampunilah beliau ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Kita tuh kadang ibu-ibu doa itu seringnya mendoakan anak-anak kita, jarang mendoakan pasangan kita. Padahal pasangan kita juga butuh doa dari istrinya. Maka kita doa, kencangkan doa kita, ya Allah ampunilah dosa suamiku ya Allah, lembutkanlah hatinya ya Allah, bangunkanlah beliau di waktu subuh ya Allah. Bu, percayalah dengan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla mendengar doa kita. Ustazah, aku ya wis doa ustazah, tapi kok ya qadarullah suamiku belum mau bangun, bapakku belum mau bangun. Sabar. Ya. Sabarnya kita menanti doa kita itu ibadah. Terus saja jangan putus asa. Justru kalau kita putus asa dalam berdoa, mendoakan kebaikan untuk pasangan kita, setan ketawa. Ya, sudah kita benar-benar pasrah kepada Allah, minta sama Allah sampai kapan? Sampai Allah mengijabah doa kita. Gitu ya. Baik. Nah, setelah kita tahu bahwa sholat subuh itu adalah sholat yang Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar tekankan di dalam Al-Quranul Karim, maka kita akan belajar apa faidah dari sholat subuh ini. Nah, ini kadang banyak ya teman-teman, ya kita memerintahkan anak laki-laki kita untuk sholat subuh di masjid, memerintahkan anak perempuan kita untuk sholat subuh, tapi kadang kita lupa memberikan ya kabar gembira sebenarnya apa manfaat dari sholat subuh itu sendiri. Masya Allah. Yang pertama, manfaat dari sholat subuh adalah salah satu manfaatnya dimasukkannya hamba Allah ke dalam surga. Masya Allah. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Ini penting nih. Barang siapa yang menjaga sholat bardain. Sholat bardain itu sholat subuh dan asar. Betul. Ya, subuh dan asar. Maka pasti Allah akan masukkan ke dalam surga. Ya, ketika dia tidak menyekutukan Allah. Dan biasanya sholat subuh itu teman-teman, subhanallah, sholat yang paling berat untuk orang-orang munafik. Betul tadi kata Mbak Ola. Ya, orang-orang munafik itu kan orang-orang yang dia mengatakan bahwa saya beriman tapi sebenarnya hatinya benci dengan Islam. Maka biasanya orang-orang munafik ini paling berat di sholat subuh dan sholat asar. Mereka mengira ketika mereka sholat subuh tidak sholat, mereka mengira tenang aja gitu ya, besti-bestiku nggak lihat kan masih gelap ya. Zaman dulu waktu belum ada lampu, belum ada penerangan yang seperti kita rasakan hari ini ya, zaman dulu kalau sholat subuh orang-orang pada bawa apa Bu? Lentera, gitu kan? Belum ada HP gitu kan ya. Nah, orang-orang munafik ini orang-orang yang subhanallah, karena Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat subuh ini berat bagi mereka. Ya, orang-orang munafik ini paling berat di sholat subuh dan sholat asar. Maka Rasulullah menekankan barang siapa yang sholat berdain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, masuk surga. Masya Allah. Berarti ini menunjukkan orang-orang yang memiliki keimanan yang murni, keimanan yang tulus, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang mencintai Allah pasti dia akan berjuang untuk mengerjakan apa-apa yang dicintainya. Ya, Allah suka dengan salat subuh, ya bangun berjuang untuk salat subuh. Baik, yang kedua, teman-teman, subhanallah, ternyata salat subuh ini adalah salat yang bisa menahan hamba Allah untuk masuk ke dalam neraka, penghalang dari dimasukkannya ke dalam neraka. Ini kita ucapkan kepada anak-anak kita, kepada suami kita. Beb, ya, Cin, ya kalau suaminya belum mau salat subuh, ya, keluarga kita ini mau dibawa kemana? Ya, kan kita harus punya visi misi ya ibu-ibu ya. Dibawa kemana ya? Gitu ya. Dibawa ke surga, kata suaminya. Oh, Masya Allah. Berarti apa? Berarti kalau mau dibawa ke surga, dijauhkan dari api neraka, ya panjenengan dulu. Yuk, bismillah salat subuh. Gitu. Saya senang kalau semua yang ada di rumah ini salat subuh. Gitu ya, Masya Allah. Dan Allah Azza wa Jalla menjamin bagi orang-orang yang melaksanakan sholat subuh tepat pada waktunya, yaitu sebelum matahari terbit, ya Masya Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan halangi ia untuk masuk ke dalam neraka. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian ini yang paling keren lagi nih, orang yang dibangunkan sholat subuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ya taufik untuk sholat isya. Nih Bu, berarti ada lagi nih, sholat isya dan sholat subuh harus dikerjakan. Maka hitungan pahalanya bukan 2 sholat, tapi hitungan pahala di sisi Allah sepanjang malam dia sholat. Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Man shallal isya, terutama untuk kaum laki-laki, fi jama'atin faka'annama qama nisful lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Kata para ulama, ya, sholat isya dan sholat subuh apabila dikerjakan oleh seorang laki-laki dengan berjamaah, artinya berjamaah di masjid, maka laki-laki ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Padahal ya hakikatnya dia tidur juga, gitu ya. Kan keren, luar biasa kan Bu. Nggak usah harus banyak-banyak sholat, tapi Allah sudah hitungkan sepanjang malam dia sholat. Masya Allah. Ustazah, gimana kalau akhwat yang sholat di rumah? Itu misalnya ibu-ibu tanya ya, apakah mendapatkan juga pahala ini? Ya, mendapatkan. Kenapa? Karena akhwat atau wanita ini ya ditekankan untuk sholat di rumah. Maka kata Syekh bin Bas, sebagaimana pahala itu didapatkan oleh seorang laki-laki ketika dia sholat berjamaah di masjid, karena itu adalah perintah dari Rasulullah SAW, begitu pula seorang wanita ketika sholat di rumahnya, ya, sholat isya, sholat subuh, maka insya Allah dia akan terhitung mendapatkan pahala sepanjang malam. Masya Allah. Kemudian, subhanallah, ini yang paling penting nih ibu-ibu. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Dan kita, gini aja deh, sebentar sebelum saya panjang kali lebar, saya mau tanya, ibu-ibu, ada nggak yang pernah ikut asuransi selain BPJS? Entah itu asuransi kesehatan, asuransi mobil, asuransi rumah. Oh, itu ada yang angkat tangan tuh, siapa tuh? Mukrota pernah? Kenapa kok ikut asuransi? Lah dulu jenengan ngapain ikut asuransi, tujuannya nopo? Dapat jaminan. Ikut asuransi hari tua gitu ya. Ben lek tua dapat jaminan, padahal usia belum tentu sampai tua. Malah ditipu. Wah, alhamdulillah, itu caranya Allah ya. Saya kembali. Ya, tapi ojo melu-melu meneh asuransi wis. Ya. Kenapa? Karena kalau kita pengen mendapatkan jaminan, ibu-ibu nih tolong digarisbawahi. Kalau kita pengen dapat jaminan sehat, jaminan hidup, jaminan masa tua, jaminan rumahnya itu dijamin oleh Allah, kendaraannya dijamin sama Allah, anak-anaknya disolihkan, disehatkan sama Allah, maka di antara cara kita adalah dengan istiqomah sholat subuh. Maka semuanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang muslim itu harusnya punya prinsip ini, tahu ya. Kalau kayak asuransi kemarin, ya itu adalah bukan prinsip muslim, bahkan itu masuknya ke riba, ya kan? Dan kita tahu riba itu adalah sesuatu yang tidak Allah sukai.
Coba, kita nih sebagai manusia ini kadang ada rasa khawatir, takut yang berlebihan. Nanti misalnya kendaraan nggak dijaminkan kepiye kalau misalnya ada kecelakaan, ada macam-macam. Ya, itu kan pikirannya sudah overthinking, Bu, sudah negative thinking. Ya, nanti kalau masa tuaku nggak saya ikut asuransi kan nanti gimana? Dari mana? Dia lupa bahwa Allah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rejeki kepada kita tidak mungkin tidak memberikan rejeki kepada orang yang masih hidup. Jangankan orang yang masih hidup, makhluk Allah selain orang saja pasti Allah akan berikan rezekinya. Jadi nggak usah takut dengan rezeki, karena rezeki itu benar-benar sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hamba Allah yang masih hidup. Ya. Apalagi kalau kita ditambah sholat subuh. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, "Man shalla sholatas subhi." Barang siapa yang dia sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah. Lihat ibu-ibu, Rasulullah itu nggak pernah menyalahi janjinya. Apa kata baginda Rasulullah? Barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Sudah dijamin sama Allah, semuanya dijamin. Masya Allah. Kita ini kadang manusia ini, Bu, ya. Saya ya, kita ya. Kalau ada sabda Rasulullah ya belum kelihatan bentuknya itu, kadang kita itu masih ogah-ogahan, masih opo yo. Tapi kalau sudah kelihatan kayak asuransi misalnya gitu kan ya, misalnya ya, nih testimoni dari yang sudah ikut asuransi misalnya ya. Nih Bu Fulana, Pak Fulana ikut asuransi ini, masa tuanya dia mendapatkan uang sekian juta, sekian ratus gitu. Banyak orang berbondong-bondong. Berdasarkan apa? Testimoni dari orang. Tapi ini ibu-ibu jaminannya langsung garansinya dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita lebih percaya. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang salat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Subhanallah. Fahuwa fi dhimmatillah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi. Subhanallah. Oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Maka kata para ulama kita harus benar-benar percaya ya bahwa siapapun yang diberikan taufik oleh Allah untuk salat subuh maka pasti dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bi syai'in yudriku thumma yakubbuhu ala wajhi fi nari jahannam. Maka barang siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka pasti Allah akan menemukannya dan akan menungkupkan wajahnya ke dalam api neraka. Maksudnya begini. Jadi kan Rasulullah sudah berkata nih, barang siapa yang pengen mendapatkan jaminan dari Allah maka sholat subuh. Kita sudah tahu ilmunya bareng-bareng, ya. Tapi kita tetap saja kita nggak sholat subuh, wal iyadzubillah. Maka pasti Allah akan menuntut, gitu ya. Kata Allah, kamu udah tahu ilmunya, tapi kenapa nggak dikerjakan? Ya. Dan Allah Azza wa Jalla itu zat yang maha baik, ya, yang takkan memberikan apapun yang diperlukan oleh hambanya, walaupun hambanya itu berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, selamat di dunia bukan berarti selamat di akhirat. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan pertama kali pertanyaan yang diajukan kepada kita adalah pertanyaan masalah salat. Nah, subhanallah. Baik. Kemudian kalau kita pengen ya salat kita disaksikan oleh para malaikat, maka mari kita istiqomahkan untuk salat subuh. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Tajtami'u malaikatal lail. Subhanallah. Wa malaikatan nahar fi salatil fajri. Masya Allah. Kumpul, Bu. Malaikat-malaikat yang biasa ya bertugas di siang hari dan bertugas di malam hari itu kumpul untuk salat, menghadiri salat subuh. Masya Allah. Jadi rasakan, Bu, rasakan ini. Kalau kita salat subuh, ya suami kita salat subuh berjamaah, anak laki-laki kita salat subuh berjamaah di masjid, maka kita katakan kepada suami kita, kepada anak kita laki-laki, nak, kamu sekarang mau menuju ke sebuah tempat di mana malaikat hadir di dalamnya. Masya Allah. Itu merinding saya. Jadi orang itu ya ibu-ibu ya, kalau merasakan bahwa tempat tersebut ada tempat yang Allah agungkan, dihadiri oleh banyak orang-orang penting, pasti ketika menghadirinya juga akan nggak main-main gitu loh. Contoh-contoh aja begini, yang real. Ibu-ibu, teman-teman, suami kita
dapat undangan. Anak laki-laki kita dapat undangan. Dapat undangan dari mana? Dapat undangan dari sultan. Ya. Disuruh menghadiri acara penting di balai kota. Di mana di situ juga dihadiri oleh Pak Prabowo sebagai presiden kita, misalnya ya. Dihadiri oleh orang-orang penting. Kira-kira suami kita nih, anak laki-laki kita mau dapat undangan itu siap-siap nggak? Siap. Pasti. Ya. Memakai baju yang terbaik? Ya. Pasti. Ya, undangannya jam 6 teng, on time. Kira-kira jam berapa datangnya mereka? Yakin? Jam 6 kalau nggak datang ditutup gerbang balai kota. Ya. Plus katanya di undangannya, plus yang datang duluan dapat hadiah, boleh bawa motor pulangnya. Masya Allah. Kira-kira ada yang nginep di situ nggak? Pasti. Ya, dari malam udah antri. Kenapa? Lo pulang dapat bawa motor kok yang pertama datang. Nah, itu kan berlomba-lomba ya, subhanallah. Tapi kita lupa berpikir kalau ternyata di sholat subuh itu, masya Allah ya, di sebuah masjid, jikalau sholat subuh itu dilaksanakan ya dalam kondisi berjamaah di masjid, maka disaksikan oleh ribuan malaikat yang hitungannya kita nggak tahu. Yang jelas para malaikat itu turut ikut serta hadir menyaksikan orang-orang yang sedang sholat subuh. Maka katakan ini dengan bahasa cinta ibu-ibu kepada suami kita, kepada anak kita. Lihat, kita ngadep sultan aja, makhluknya Allah saja, kita itu benar-benar istilahnya mengagungkan, itu memuliakan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan para malaikatnya? Ya, dan kalau kita punya rasa ini ibu-ibu, maka kita akan menghadirkan sholat yang terbaik di waktu sholat subuh. Masya Allah. Baik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini yang terkadang ya kita ini sebagai manusia ya belum istilahnya belum tergerak hati kita kalau benar-benar belum terlihat balasannya. Ya, tapi kalau balasannya itu ada di depan mata, pasti semuanya rebutan. Ya, subhanallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita semuanya, hati suami-suami kita, hati bapak-bapak kita, dan hati anak-anak laki-laki kita untuk salat subuh di masjid. Ya, amin Allahumma amin. Baik, setelah kita tahu ada banyak ya manfaat salat subuh, maka selanjutnya teman-teman, Syekh mengatakan, apa kata beliau? Wala najata lil abdi min kaidi syaitani wa habailihi illa bil isti'anati billah. Subhanallah, ini kata-katanya tajam banget ya. Kata Syekh begini, tidak ada keberhasilan seorang hamba ya untuk menang di sholat subuh ini, bangun dari tidur, kecuali dia meminta pertolongan kepada Allah. Masya Allah. Jadi biasakan tuh begini Bu ya, kalau mau tidur, saya sudah pernah mencobanya ya, tapi kadang lupa, kadang seringnya kadang-kadang saya mengucapkan, kadang enggak ya. Jujur itu baik ya. Jadi kalau mau tidur tuh gini, bilang sama Allah, ya Allah, hamba mau tidur, ya Allah berikanlah untukku tidur yang berkualitas ya, tidur untuk persiapan sholat subuh ya, misalnya tidur untuk persiapan sholat malam ya, sholat subuh dulu aja, sholat wajib, sholat subuh. Ya Allah berikanlah kepadaku tidur yang engkau ridhoi. Ya, Masya Allah. Tolonglah hamba untuk bangun sholat subuh. Wallahi demi Allah, kalau kita sudah benar-benar minta tolong sama Allah, benar-benar tulus dalam meminta, benar-benar merengek kepada Allah, pasti Allah akan bangunkan tepat di waktu di mana kita harus bangun sholat subuh. Ya. Jadi kalau kita selama ini tidur ibu-ibu, bangun tidur kok pegel-pegel, bangun tidur kok males, bangun tidur kok nggak semangat, itu mungkin karena kita belum meminta pertolongan sama Allah, belum meminta sama Allah tidur yang berkualitas. Ya, jangan sampai kita itu lebih condong kepada obat-obatan, pengen tidur berkualitas, minum obat ini, tempel koyo ini, kan sekarang ada tuh. Saya pernah lihat tuh produk koyo, kayak koyo itu loh. Apa namanya? Ibu-ibu ada yang pakai nggak? Koyonya ditempel di pergelangan tangan, ya. Itu katanya fungsinya biar tidurnya tuh jadi rileks, jadi enak gitu ya katanya. Tapi kita lupa yang menjadikan kita tidur siapa?
Allah. Yang memberikan tidur berkualitas siapa? Allah. Minta dulu sama Allah. Ya Allah, berikanlah untukku tidur yang berkualitas. Dan kadang saya kalau misalnya pas lagi ngantuk banget ibu-ibu, ya pas lagi ngantuk, ya berapa setengah jam lagi ada halakoh Masjid Nabawi. Itu biasanya kalau pas lagi nyemput, kan itu mulainya jam 1:30. Itu saya ngantuk banget. Ya Allah, ini setengah dua menuju setengah dua ini setengah jam lagi. Ya Allah, sambil nyemput ya putra kami itu, ya Allah, saya ngantuk banget. Ya Allah, saya pengen tidur sebentar aja. Berikan kesempatan untuk saya biar nanti halakoh nggak ngantuk. Subhanallah, tidur sebentar bu, bangun tidur enak. Masya Allah. Minta sama Allah. Masya Allah, Allahumma barik. Jadi minta sama Allah. Dan begitulah kita harus bersikap dalam semua keadaan. Tidak mungkin kita dibangunkan oleh Allah untuk melakukan sholat subuh ataupun sholat tahajud kecuali itu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang namanya ibadah itu ibu-ibu harus disertai dengan meminta kepada Allah. Ya, wal akhdhi bi asbabil wiqayati wal hifdz. Betul. Di samping kita minta tolong sama Allah, kita juga harus ngambil asbab, harus ngambil sebab. Sebabnya misalnya apa? Sholat subuh, tidurnya jangan kemalaman, gitu kan ya? Rasulullah SAW bersabda bahwa tidurlah lebih cepat, bangunlah lebih cepat. Ya, jangan begadang. Kemudian apalagi yang kita bisa usahakan biar sholat subuh tuh bangun? Alarm. Ya, walaupun alarm berbunyi ada yang matikan tidur lagi, gitu ya. Terus apalagi selain alarm? Usahanya berdoa. Apalagi jangan terlalu banyak makan. Apalagi banyak minum, nanti terbangun malam ya, belum mau tidur minum teh ya, terus terbangun di malam hari berapa kali? 3 kali, tapi untuk pipis saja ya. Habis itu tidur lagi. Oh, jadi minumnya sebelum tidur. Semuanya dibilangin sama Mukrot, air jahe, jeruk, nipis ya. Ya, Masya Allah. Terus jenengan ini nggak buatin buat suaminya, betul? Lolek gini hidup itu ya Mukrota. Kita semua ibu-ibu, yang pertama kali kalau kita bikin wedang jahe, jeruk, apa tadi? Serai, ya. Itu yang pertama kali kita buatkan tuh suami kita. Gini nih ibu-ibu. Ini saya sudah praktekkan ya. Jadi kalau kita bikinkan minuman untuk suami kita berkata, kita minta sama Allah, ya Allah, hamba memohon kepadamu, ini saya buatkan sebelum tidur minuman yang suami saya sukai, jeruk, serai, apa tadi? Jahe, tanpa gula ya. Ya Allah, aku ikhlas, nggak usah dibilang-bilang sama yang lain. Suamiku, aku ikhlas bikin minuman, jangan, nggak usah. Ya Allah, aku ikhlas bikin minuman ini untuk bebekku, untuk cintaku, ya. Dan minuman ini, ya Allah, aku memohon kepadamu jadikan sebagai sarana agar suamiku bisa tidurnya nyenyak dan bangun lebih cepat. Dan ya Allah, aku memohon kepadamu pahala di sisimu. Subhanallah, istri bikin wedang untuk suami itu bisa memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kita itu harus benar-benar dalam hidup tuh rasakan itu gitu loh Bu. Jangan sampai kita minum, bikin wedang, bikin sendiri. Jangan. Ya, suami kita biar minum apa? Minum teh botol misalnya ya. Nah, itu jangan. Terus kita bikinkan dan kita katakan, betul, kita katakan, ya Allah, aku memohon kepadamu ridhomu. Ya Allah, kalau minuman ini sampai ya diminum oleh suamiku dan suamiku senang, ya Allah, ya semoga engkau jadikan hamba sebagai istri yang salihah. Sudah, mintanya itu. Ya, amin ya. Jadi terus ya ibu-ibu, PR ya Mukrota, PR ya. Nanti malam PR ibu-ibu yang masih ada suaminya, PR ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasangan hidup itu adalah rezeki dari Allah yang patut disyukuri. Sebelum tidur bikinkan minuman, lek suaminya mau ya. Bikinkan minuman yang paling enak. Kalau suaminya mau. Tapi kalau suaminya bilang, "Beb, aku ada PR, suruh bikin minuman sama Ustazah." "Nggak usah, Cin, udah nggak usah," gitu ya. "Dah, yuk kita tidur aja, nggak usah bikin-bikin minuman." Ya udah, PR-nya gugur. Ya. Tapi kalau kata suaminya, "Alhamdulillah istriku ada kemajuan," gitu ya. Kemarin bikin minuman sendiri, sekarang nawarin, alhamdulillah. Berarti ngajinya nggak sia-sia, alhamdulillah. Ya, itu kan ilmu yang harus kita amalkan segera.
Ya, baik. Kemudian wa fi hadzal hadis kata Syekh yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihalil insan alladhi yuridul qiyam li salatil laili awil fajri ma'a syaitan. Subhanallah. Wa sira'ihi ma'ahu. Fa innal mu'min idza dhahaba ila an-naum ya'qilu asyaitanu ala qafatayhi yani muakhkhir ra'sihi thalatha 'uqad. Fa idza istayqadha al-mu'min wa dzakara Allah ta'ala wa lam yastajib liwasawisi syaitan in fakkat 'uqdah. فإن توضأ انفكت الأخرى وإن قام فصلى انفكت العقدة الثالثة فأصبح نشيطا طيب النفس لأنه مسرور بما قدم مستبشر بما وعده الله من الثواب والغفران وإذا لم يصلي أصبح خبيث النفس مهموما بكيد الشيطان عليه وكسلان بتثبيت الشيطان له عما كان اعتاده من فعل الخير. Lihat ibu-ibu, sebegitu besar efek seseorang itu sholat subuh. Kalau sampai dia telat sholat subuhnya, ngikutin ya was-wasnya setan, bisikannya setan, dia sholat subuhnya terbit matahari baru bangun, baru sholat subuh, maka biasanya hari itu menjadi hari yang tidak baik bagi dirinya. Males, senengnya mager, senengnya nyekrol HP, nggak semangat menjalani hidup, sukanya nyalahin orang lain, ya, sukanya ngajak ribut orang lain, ya bilang kalau orang lain suruh memahami dirinya, gitu kan? Ketemu orang lain, dia bilang, oh fulana itu gimana toh? Oh. Dia nyalainnya orang lain terus. Padahal apa? Memang keadaan dirinya memang nggak mood. Nah, jadi hati-hati. Ya. Kalau anak kita meninggalkan sholat subuh, tiba-tiba anak kita waliyadzubillah lama-kelamaan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya, itu jangan salahkan dia. Ya. Yang pertama kali dievaluasi orang tuanya benar-benar sudah membangunkan belum, atau jangan-jangan selama ini karena tadi rasa kasihan gitu ya, kasihan anakku baru tidur jam 11 ya, ada PR banyak ya. PR mana yang lebih wajib, sholat subuh atau ngerjain PR? Sholat subuh. Tapi kan orang tua itu kan seringnya apa? Seringnya lebih apa? Lebih takut anak kita nggak ngerjain PR. Ya subhanallah. Maka jangan ada rasa kasihan karena dia tidur terlalu malam, ya, tapi bangunkan, coba dan minta tolong sama Allah. Dan ketika membangunkan anak-anak ini juga punya cara, Bu. Begini, ya izin saya menyampaikan sedikit. Kalau kita membangunkan anak-anak sholat subuh, ya, jangan hanya mulut kita saja. Le, bangun le, dok, bangun dok, sholat subuh, sholat subuh, sholat subuh. Ibunya melengos, ya ke kamar mandi, ya. Itu kira-kira ada nggak di antara kita yang begitu? Cuman ngomong aja, modal ngomong kok, gitu ya. Anaknya masih tidur. Terus habis dari kamar mandi balik lagi kok anaknya masih tidur. Ya dibangunin lagi, digubrak-gubrak pintunya. Woi, bangun, 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 bangun. Subuh, subuh sambil ngomel-ngomel. Ya, anaknya bilang apa? Tar. Ya, mending kalau ya gitu ya. Ibunya sholat subuh, Allahu Akbar, udah qomat. Waduh, qomat iki aku sholat subuh, qomat masjid ya. Ternyata anaknya masih tidur ya. Ibunya balik lagi ngapain? Marah lagi, ngomel lagi ya. Kira-kira sesek nggak dadanya ibu? Sesek, capek. Pagi-pagi udah dibikin capek. Maka gimana caranya? Ya caranya yang pertama adalah didoakan. Sudah itu tuh PR apa tuh? Solusi pertama tuh didoakan. Nangis sama Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami sebagai orang tuanya ya Allah. Evaluasi dulu. Kalau ada dosa yang dilakukan anak kita, kaidahnya itu diantaranya karena sebab dosa-dosa kita. Titik. Dah. Ya anak kita macam-macam. Wah ini nih, saya atau suami saya nih yang neko-neko sama Allah nih. Ya. Mesti ada dosa nih yang kita lakukan. Dan kita tahu dosa itu ya ada yang lahir, ada yang secara tidak lahir. Ya bisa jadi secara lahir suami kita bagus, sholat nggak pernah ditinggalkan, tapi ternyata waliyadzubillah hatinya busuk. Ya selalu berburuk sangka kepada orang lain, selalu berburuk sangka kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, misalnya, atau apapun itu dari penyakit-penyakit hati, hasad misalnya, itu semua penyakit hati. Dan itu adalah bagian dari dosa. Jadi kita banyak-banyak memohon ampun dulu kepada Allah. Ya Allah, ampunilah kami sebagai orang tuanya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, ya Allah, lembutkanlah hati anakku ya Rabb. Ya terus minta sama Allah. Itu langkahnya ya.
Kemudian langkah selanjutnya setelah kita meminta doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar anak kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah selanjutnya sebelum tidur, kalau anak-anaknya masih bisa diajak bicara, ya disonding. Disonding, tahu nggak disonding, Bu? Diajak bicara, ya. Nak, ya. Yuk tidur cepat biar bisa sholat subuh. Jangan kita sounding, nah, ayo tidur cepat biar nggak telat sekolah. Ya, ini kan kita zaman dulu begitu ya Bu ya. Ya tidur. Baik sekolahnya orang telat, gitu kan? Lupa bahwa ada yang lebih, ya, lebih penting daripada hanya sekedar sekolah. Diantaranya adalah sholat subuh. Maka minta sama Allah, minta kepada anak kita agar tidur cepat biar bisa bangun sholat subuh. Nah, nanti cara membangunkannya Ummu Qurrata, cara membangunkannya anaknya dideketin. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya suara aja dari jauh kita bengok-bengok, ya, tapi anak kita enggak dielus. Ya. Kalau laki-laki ngelus bagian punggungnya, dielus punggungnya, terus kita bilang, "Nah, ayo nak, tuh udah adzan tuh, ayo dibuka jendelanya." Ya, terus kita minta tolong sama Allah, ya Allah hilangkan kantuknya. Kalau anak kita masih kecil minta dipeluk dulu. Ya, karena itu biasanya anak saya kalau dibangunkan sudah saya elus punggungnya, minta dipeluk. Ya udah peluk ya, peluk. Masya Allah, Allahumma barik. Terus ayo bangun ya, Bismillah ya. Terus kita usap-usapin matanya. Ya Allah hilangkan kantuknya ya Allah gitu. Minta sama Allah lagi. Ya. Masya Allah, Allahumma barik. Masya Allah, Allahumma barik. Insya Allah biidnillah, atas izin Allah, ketika kita membangunkannya dengan penuh kelembutan, kita minta pertolongan sama Allah, insya Allah biidnillah ta'ala bangun. Ya. Jadi itu yang harus kita benar-benar lakukan ibu-ibu. Jangan sampai kita kesel sendiri, tapi ternyata metode kita selama ini ada yang keliru. Ya. Kalau anak perempuan bisa dibelai rambutnya, boleh ya. Atau kita kasih, kalau anak-anaknya masih kecil-kecil, boleh kita kasih hadiah. Misalnya anaknya 8 tahun, 9 tahun, kita jadikan sebagai istilahnya sholat subuh ini bagian dari challenge, bagian dari tantangan anak kita. Misalnya, nanti kalau sepekan sholat subuhnya oke, ya bagus, nggak pernah terlambat, nanti ibu belikan hadiah, boleh. Ya, Ustazah, nanti anak kita berarti kalau sholat subuh cuma mau pengen hadiah, ada masanya anak kita udah nggak mau hadiah lagi. Kalau kebiasaan itu sudah terbangun dengan baik, maka anak kita udah nggak butuh hadiah. Itu saya rasakan betul ya sama anak-anak satu itu. Ya ketika hari Jumat, setiap hari Jumat itu dikasih hadiah, awal-awal mereka seneng. Lama-kelamaan setelah lama mereka dapat hadiah, terus udah Ustazah, aku mau berbuat baik juga nggak apa-apa, nggak dapat reward gitu. Udah ada masanya begitu. Tenang aja, dinikmati aja. Nanti ada masanya anak kita itu berbuat sesuatu itu bukan karena hadiah. Ya, jadi jangan sampai kita langsung mengatakan nanti hadiah terus, enggak. Ya, dan hadiah itu nggak harus mahal. Ya, kita belikan sesuatu yang disukai oleh anak kita berikan pensil baru, kita belikan balpen baru, jepit baru bagi anak-anak perempuan. Insya Allah ini akan menjadikan mereka semangat untuk sholat subuh, gitu ya. Atau misalnya nanti habis sholat subuh jalan-jalan, main. Nah, anak-anak tuh biasanya kadang suka main. Ya, ayo nak, nanti Umi janji habis sholat subuh main. Terus mendengar kata main, oh iya bangun ya. Nanti habis sholat subuh nagih, katanya mau main, ya main. Masya Allah senang anak-anak. Ya. Atau misalnya anaknya suka nangkep ikan, nanti habis sholat subuh nangkep ikan, masih gelap-gelap ya. Yang penting anaknya tuh mau bangun dulu. Sudah, urusan nanti habis sholat, nanti kita bisa selesaikan bersama. Baik. Kemudian di sini teman-teman, wa qad jaa fi sahihaini min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailahu hatta asbah. Qala dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunaihi. Ya Allah. Kata Rasulullah, ya disebutkan kepada Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang dia tidur sampai pagi. Maka Rasulullah mengatakan, nih laki-laki ini telinganya dikencingin setan. Ya, balas syaitan. Ya, syaitan tuh kencing. Wallahu ta'ala alam. Ustazah, perasaan aku seumur-umur nggak pernah dikencingin setan loh, nggak ada bekasnya, gitu ya.
Ya nggak berbekas juga, Bu. Ya, itu kan hal yang goib. Ya, tapi sesuatu yang bisa dirasakan adalah ketika orang nggak bisa bangun sholat subuh, misalnya ya sampai matahari terbit baru bangun, berarti dia dikencingin syaiton. Apanya? Telinganya. Wa fil hadis anna dzikra yatrudus syaiton wa kadal wudu was salat wa fihi al hadru minasy syaitani wa wasawisi wa makaidi. Wa fihi mujahadatun nafsi ala qiyamil laili anna nafsal bashariyah bitoba'atiya ammaratun bisu tamilu illa kulli syarrin wa munkar wa man ata'aha fima tad'u ilaihi qadatsu ilal halaki wal 'adab. Ya, maka kata Syekh, hendaklah bagi setiap insan dia memperhatikan untuk sholat subuh ini. Kenapa? Karena betapa banyaknya manfaat yang bisa didapatkan jika dia sholat subuh. Dan faedah yang bisa kita ambil teman-teman, jikalau tadi disebutkan untuk menolak syaitan itu adalah dengan zikir, maka kita lakukan untuk bangun tidur senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ini doa. Ya, kadang kita ini ibu-ibu sudah tahu doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, tapi kadang ya kita ini diuji, apalagi bagi para pedagang online. Bangun tidur, di sampingnya ada HP yang dilihat apa? Notifikasi. Ya, lupa baca doa. Padahal doanya hafal apa bacaan? Hafal. Yang ada nggak baca doa, habis itu nyekrol HP, oh closingan segini sih. Pikirannya nih di kepalanya muat apa? Di kepalanya semuanya hampir pesanan ya. Nih, misal contoh. Boten katanya ya. Nggih. Boten apa niki nggih? Boten salah. Boten salah. Ya. Maka ketika di kepalanya ini dipenuhi dengan dunia, maka dunia akan semakin menjauh. Ya, Allah akan memberantakkan dunianya. Allah akan mencerai-beraikan dunianya. Tapi kalau bangun tidur, duduk, baca doa alhamdulillah. Apa alhamdulillah itu artinya, Bu? Segala puji bagi Allah. Maksudnya gimana? Kalau kita baca doa tuh rasakan dalam hati gini loh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah saya masih dibangunkan, gitu loh. Ya, ada nggak orang tidur bablas? Banyak katanya. Ya. Makanya ketika Allah bangunkan, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa hidup gitu loh, dibangunkan lagi. Artinya apa? Masih ada kesempatan saya untuk bertaubat. Masih ada kesempatan saya untuk berbuat baik. Masih ada kesempatan saya untuk meminta maaf kepada suami. Kan bisa jadi kemarin suaminya kesel, belum minta maaf, ya toh? Allah bangunkan, ternyata di antara hikmah Allah bangunkan istri ini untuk meminta maaf kepada suaminya. Ya, ketika dibangunkan tidur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rasakan itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kan doanya begitu ya Ibu-ibu ya. Setelah kita diwafatkan, setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian setelah itu boleh minum ya. Katanya bagus ya minum, bangun tidur minum itu kan bagus katanya ya. Ada enzim-enzim yang bisa kita dapatkan di mulut kita. Saya itu nanti kita kalau ada wudu, setelah wudu kemudian boleh bersiwak atau sebelumnya juga boleh bersiwak. Dan ini teman-teman, siwak ini izin saya menyampaikan lagi ya. Siwak teman-teman, ini adalah bagian dari anjuran Rasulullah SAW. Ya, terutama bangun tidur mulut kita kan nggak enak tuh. Siwakan tuh insya Allah jadi seger lagi. Ya. Rasulullah SAW itu beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak memberatkan umatku, ya maka sesungguhnya aku mewajibkan siwak. Ya. Jadi kemarin saya beli siwak ibu-ibu, saya beli ya karena yang dulu pernah waktu dari Mekah itu udah pada kering ya, sudah sebagian udah nggak ada, maka beli itu yang masih di plastik, ditaruh di samping tempat tidur. Ya, bangun tidur itu kita bisa siwakan, masya Allah enak mulutnya, ya seger. Nggih kayu. Makanya pertama, kalau itu kan siwaknya kan biasanya kalau diplastikin masih basah tuh, terus dikelotok, kayu kerasnya itu dikelotok, sedikit aja. Ibu-ibu jangan semuanya dikeletek, secukupnya aja, dikeletek, dibuang, pinggiran yang kerasnya tuh dibuang. Terus nanti kan tinggal kelihatan putih-putihnya tuh, isi kayunya itu loh, dalam kayunya, bukan seratnya kan tadi, ya.
Tadi kan yang apa daging kayu lah gitu ya. Nah nanti di mama Ummu Qurrata. Yo digosok langsung yo keras tuh Bu. Ya kesogok-sogok. Di mama dulu. Di mama kan ada airnya kan. Nah, di mama dulu sedikit aja biar lembut kayak sikat gigi. Baru nanti setelah itu disiwak. Loh ibu-ibu selama ini yang masih dalam batangan itu langsung. Iya. Terus. Oh alah, akhirnya gusinya pada berdarah nggak? Enggak. Oh alah. Tapi kan itu kan, jadi subhanallah saya belajar persiwakan ini. Jadi ada seorang profesor ibu-ibu, profesor dokter gigi, ya beliau itu bikin apa namanya kalau S3 disertasi ya. Itu tuh tentang masalah siwak, ya. Dan beliau tuh bilang bahwa masya Allah ya, air dari siwak itu bisa membunuh kuman-kuman yang ada di gigi, masya Allah. Jadi subhanallah Allah zat yang maha luar biasa ketika Allah menciptakan kayu siwak ini, masya Allah manfaatnya luar biasa banyak, masya Allah. Dan ibu-ibu tahu, teman-teman tahu, di samping giginya kuat, bersih, putih, seger, itu juga kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi PR mau tak jadikan PR apa mbak? Boleh. Sekarang kabar gembiranya ibu-ibu, kabar gembiranya ada inovasi terbaru ya. Siwak itu bentuknya sikat gigi. Ada pasta gigi, ada sikat gigi juga. Jadi untuk memudahkan ada siwak bentuknya sikat gigi ada, coba dicek ya ada. Tapi masih jarang yang jual ya. Ustazah kalau pasta gigi dari kayu siwak boleh nggak? Boleh. Ya berarti kan itu kan masih ada mengandung kayu siwaknya, gitu ya. Tak jadikan PR nama boten. Mbak Mia udah boten ya. Oke, baiklah. Yang bisa ya membeli kayu siwak silahkan. Atau nanti Ummu Qurrata jual kayu siwak semua beli. Ya masya Allah. Dan dipraktekkan. Apa Bu? Dipraktekkan. Kalau mau beli kayu siwak, ibu-ibu, itu jangan yang terlalu besar sekali. Ya keras. Ya. Tapi yang sedang. Jangan terlalu kecil kering. Ya, sedang aja yang sedang. Itu ada kok. Ya. Sekarang ada, masya Allah, Allahumma barik. Terakhir saya punya itu tempat untuk kayu siwaknya. Itu ada, ya holdernya itu ada. Ya. Tahu holder enggak? Jadi tinggal nanti dibuka. Nah, jadi kayu siwak kalau habis pakai siwak tuh Bu, jangan cuman ditaruh di kasur atau di mana nanti kesapu. Nah, ditaruh di tempatnya. Taruh tempatnya, ditutup lagi rapat. Gitu ya. Jadi sekarang udah bisa pakai kayu siwak? Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat ilmu baru ya. Berarti dari kemarin kayunya disogok-sogok gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah kuat giginya ya ibu-ibu. Ya Allah. Ya alhamdulillah. Baik. Kemudian faidah yang bisa kita ambil lagi nih ibu-ibu. Ya, begitu dahsyatnya usaha setan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk menjadikan manusia ini malas. Ya, di antaranya apa? Yaitu setan berusaha mengikat kuat-kuat gitu ya. Kan setan tuh seneng kalau manusia hanya mager aja. Mau makan nunul datang makanan, ya nggak mau berusaha. Ya mau nuntut ilmu rasanya berat banget. Aduh eman nih, iki belum selesai ngegimnya gitu kan. Subhanallah. Dan ini tipu daya setan. Maka kalau kita pengen lepas dari tipu daya setan, kata Syekh faidahnya adalah tinggalkan tipu daya syaitan, berjuanglah minta pertolongan Allah, bangun untuk salat subuh, maka insya Allah hari-hari kita akan dipenuhi dengan kebarokahan. Masya Allah. Baik ya. Kemudian faidah terakhir ibu-ibu, wajibnya kita mengimani perkara ghaib. Perkara ghaib itu diantaranya tadi ya, ketika kata Rasulullah SAW, setan ya ketika kita mau tidur ngikat di tekuk kita itu 3 kali ikatan tuh berarti ada ikatannya. Cuman nggak usah dicari mana ikatannya, itu nggak usah ya. Tapi kita yakin bahwa ada 3 ikatan. Dan kalau baca doa ikatannya terbuka, kalau wudu terbuka lagi, kalau sholat terbuka lagi, itu ada. Memang ada. Ya, dan kita harus percaya walaupun kita tidak melihat, tapi itu pasti terjadi karena yang memberitahukan kepada kita adalah baginda Rasulullah SAW, dan tidaklah Rasulullah bersabda kecuali telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semakin kita percaya kepada Allah, semakin kita percaya kepada Rasulullah, maka Allah akan berikan kepada kita kehidupan yang semakin barokah. Ya, jadi di antara rukun iman kita kepada Allah dan Rasulnya adalah mengimani apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah ibu-ibu, berarti kita hari ini telah belajar kalau kita pengen disehatkan mentalnya oleh Allah, jangan lupa sholat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan jiwa, kesehatan jasmani, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita kembali dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.